Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu dengan saya Wulanda Seti Syamtuti. Di sini kita akan belajar mengenai biologi tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini kita lihat bahwa ada bagian mulut, kemudian bagian tenggorokan, ada usus, lambung, dan sampai dengan anus. Kita lihat pembahasan selanjutnya. Nah, sistem pencernaan pada manusia di sini kita bagi menjadi dua bagian yang kita akan pelajari. Ada zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh, kemudian ada struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia itu sendiri. Nah, di sini ada gambar. Biasanya kita nih kalau mau makan pasti difoto dulu kan ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang zat-zat makanan yang akan diperlukan oleh tubuh. Yang pertama, peranan zat makanan bagi tubuh, kemudian kebutuhan energi untuk tubuh kita sendiri, dan teknologi pengolahan pada makanan. Yang pertama, peranan zat makanan bagi tubuh dulu. Di sini ada karbohidrat dan lemak. Untuk karbohidrat sendiri, di sini sebagai sumber energi yang mengatur proses metabolisme. Contohnya adalah nasi yang biasanya kita konsumsi sehari-hari. Kemudian ada lemak itu penghasil energi tertinggi atau pelindung tubuh dari pengaruh suhu rendah. Kemudian pelindung alat-alat tubuh yang lunak seperti pelarut vitamin A, D, E, dan K. Kemudian di sini ada bagian makanan yang berprotein. Protein kita temukan di bagian kedelai, kemudian kuning telur, dan di sini ada yang difungsikan sebagai mendorong pertumbuhan dan menyediakan energi untuk menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Kemudian untuk vitamin sendiri di sini adalah memperlancar metabolisme dan tidak berfungsi sebagai penghasilan energi. Vitamin itu ada vitamin A, B, C, kemudian ada vitamin D1, D2, kemudian ada vitamin K, kemudian di sini ada lagi yang bagian mineral. Mineral itu berfungsi sebagai memelihara keseimbangan cairan tubuh. Nah, untuk kita sehari-hari ketika kita kekurangan air, terutama dengan air putih, maka tubuh kita adalah kekurangan ion-ion positif. Nah, di situ mengakibatkan sebagai dehidrasi. Kemudian, kebutuhan energi bagi tubuh kita sendiri. Di sini harus ada bagian-bagian zat gizi yang seimbang. Ada vitamin A-nya, ada protein, kemudian ada mineral, kemudian ada lemak. Ketika komponen-komponen tersebut tidak kita lengkapi, maka sistem metabolisme pada tubuh akan kurang sempurna. Untuk 3, teknologi pengolahan panganan. Nah, di sini ada bagian-bagian yang sebagai pembuat atau memproduksi bagian-bagian atau pengolahan pada makanan. Ada fermentasi, kemudian sterilisasi, dan di sini keamanan pangan itu sendiri juga diperlukan. Jadi ada sebagian sanitasi panganan, kemasan panganan. Jadi bagi yang jajan-jajan bagian untuk kemasan yang plastik, kemudian ada styrofoam, itu adalah ada bagian-bagian kimia yang tertempel pada makanan. Kemudian kita akan memasuki struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia sendiri. Di sini kita akan belajar mengenai organ pencernaan dulu. Di sini ada bagian mulut, kemudian kerongkongan, kemudian ada lambung, usus buntu, usus besar, usus halus, dan bagian anus. Nah, bagian gambar yang di samping ini adalah sistematika secara besar. Untuk secara terperinci, kita lihat di sini. Nah, di sini kita melihat ada bagian mulut. Bagian mulut itu sudah difasilitasi dengan adanya gigi. Kemudian dari bagian mulut, gigi akan kita telan melalui bagian paring atau faring. Nah, itu adalah tekak. Nah, di sini kita bedakan ya, faring dan laring. Di sini ketika mulut, kemudian ada faring. Kemudian di sini ada
kerongkongan atau disebut juga esofagus. Kemudian ada lambung, kemudian ada intestinum, itu adalah usus halus. Kemudian jadi di sini ada intestinum minor dan intestinum mayor. Kalau minor itu berarti halus, kalau mayor itu adalah usus besar. Kalau intestinum sendiri diartikan sebagai usus. Untuk duodenum itu ada usus 12 jari, kemudian jejunum dan ileum. Nah, untuk yang intestinum mayor itu ada caecum, kolom ascendens, kemudian nanti sampai dengan bagian akhir ada kolon sigmoid. Nah, kemudian turun lagi ke rectum, adalah bagian atas sedikit dari bagian anus yang merupakan usus bagian memproduksi atau bagian yang paling pembentukan feses yang bagian akhir. Kemudian anus adalah bagian untuk pengeluarannya. Next, nah di sini ada organ-organ pencernaan pada manusia. Pertama ada mulut, kemudian ada kerongkongan, lambung. Nah di sini ada bagian atau fungsi yang berkaitan dengan organ-organ pencernaan manusia. Mulut ada gigi, kemudian air liur, lidah itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk air liur untuk memberikan khasiat atau enzim-enzim untuk penghancur atau untuk membantu penghancuran pada saat kita mengunyah. Nah, untuk mengunyah itu sendiri kita dibantu oleh gigi. Untuk kerongkongan, setelah kita untuk mengunyah secara halus, nah kita akan menelan melalui tadi faring, kemudian kerongkongan atau esofagus. Nah, di sini ada bagian lambung, kemudian di bagian lambung adalah bagian yang untuk pengolahan paling berat atau paling istilahnya paling keras sendiri. Kemudian di sini ada pencernaan kimiawi yang dibantu dengan getah lambung. Nah, di sini kemudian ada usus halus. Bagian usus halus di sini adalah untuk menyerap bagian protein-protein atau energi yang ada pada makanan. Setelah itu, ketika usus halus telah dilampaui atau telah melalui perjalanannya, nah di sini ada usus besar yang selalu untuk memproses apakah di situ atau bagian makanan itu masih ada kandungan enzim, kemudian untuk protein yang belum terserap secara maksimal di bagian usus halus. Nah di sini ada bagian fases oleh bakteri E. coli. Nah di sini sering sekali kita dengar bagian penyakit E. coli. Kemudian ada penyerapan airnya. Nah, kemudian ada gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan pada manusia. Yang sering kita temui adalah bagian diare. Nah, di sini fases yang sangat cair akibat peristaltik yang terlalu cepat. Jadi, di situ tidak ada pembentukan atau pengerasan pada bagian fases itu sendiri. Kemudian ada sembelit, kesukaran dalam proses defeksi atau buang air besar. Nah, di situ kalau sembelit berarti bagian fasesnya itu bagian atau teksturnya itu sudah terlalu keras di dalam usus atau bagian rektumnya. Kemudian ada parotitis, tukak atau bagian kita mah, atau ada serostomia. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada ruminansia atau bagian-bagian pada sapi, kambing yang pemamah biak. Jadi di sini untuk ruminansia kita akan melihat bagian-bagian dalam pencernaan, bagaimana dia prosesnya, bagian pengeluarannya, dan sistem sirkulasi pada sistem pencernaannya. Begitu dari saya, semoga bermanfaat. Salam lestari, salam konservasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.